Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Hikmat Syaf dan Parikrik Nurdiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer matematika. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan eh, atau menjelaskan langkah aplikasi mengenai pemecahan masalah matematika yaitu Wolfram Alpha. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama ada Endah Ayuning Tias, kedua Gabriela Sanbasa Batini, ketiga Haifa Nur Afifah, yang keempat Hauna Zulkarnain, dan yang terakhir adalah Syifa Ilmiawati. Nah, jadi pertama apa sih aplikasi Wolfram Alpha ini? Wolfram Alpha merupakan aplikasi komputasi cerdas yang berfungsi sebagai mesin pengetahuan komputasional. Tidak seperti mesin pencari biasa yang hanya menampilkan daftar tautan dari web. Wolfram Alpha ini menghasilkan jawaban melalui perhitungan dan analisis langsung berdasarkan basis data ilmiah, matematis, dan faktual yang telah dikurasi secara profesional. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan jawaban yang bersifat pasti dan terhitung, bukan sekadar daftar informasi. Jadi, Wolfram Alpha ini berdasarkan fakta-fakta melalui database-nya atau melalui data ilmiah. Seperti itu. Jadi, faktual. Nah, Wolfram Alpha ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, peneliti, hingga profesional, karena mencakup berbagai bidang ilmu seperti matematika, fisika, kimia, ekonomi, komputer, dan data sosial. Sistemnya juga terus diperbaharui secara berkala, bahkan beberapa datanya diperbaharui secara real time atau mengikuti perkembangan zaman seperti cuaca dan data keuangan. Lalu pada bidang matematika juga Wolfram Alpha berperan sebagai alat bantu komputasi yang sangat kuat. Aplikasi ini mampu menyelesaikan berbagai jenis permasalahan, mulai dari aritmatika dasar hingga matematika tingkat tinggi, meliputi aljabar, kalkulus, geometri, teori bilangan, statistika, dan probabilitas, serta matematika diskrit dan kombinatorika. Aplikasi ini juga dapat diakses secara mudah melalui situs resmi di tautan wolframalpha.com. Selanjutnya untuk fitur-fitur pada aplikasi Wolfram Alpha akan saya jelaskan. Yang pertama ada mathematics. Yang pertama ada mathematics atau matematika, yang mana ini menjadi satu fokus kita dalam presentasi pada kali ini. Untuk fitur-fiturnya, yang bidang paling luas di Wolfram Alpha ini merupakan matematika. Nah, mencakup yang pertama aljabar, kalkulus, geometri, trigonometri, matriks, statistik, probabilitas atau peluang, dan teori bilangan. Kemudian ada juga persamaan diferensial, limit integral, dan grafik fungsi di 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dan yang ketiga ada menyediakan solusi langkah demi langkah atau step by step solution. Jadi memang untuk fitur matematik ini lumayan lengkap jika kita bandingkan dengan aplikasi Photomath misalkan, itu di Wolfram Alpha ini lebih lengkap. Kemudian selanjutnya ada sains atau ilmu pengetahuan alam. Di Wolfram Alpha ini fitur-fiturnya mencakup berbagai cabang sains dengan basis data ilmiah lengkap. Yang pertama di fisika itu ada hukum Newton, gaya, energi, kecepatan, tekanan, suhu, dan lainnya. Kemudian di mata pelajaran kimia atau ilmu kimia itu ada struktur molekul, massa molar, reaksi kimia, pH atau tingkat asam basa. Kemudian ada juga tabel periodik. Kemudian di ilmu biologi, cabang ilmu biologi itu ada sistem tubuh manusia, DNA, metabolisme, taksonomi, dan juga data genetik. Kemudian di bidang ilmu astronomi itu ada planet, bintang, jarak antar benda langit, fase bulan, dan waktu gerhana.
Selanjutnya, yang ketiga, fitur-fitur di Wolfram Alpha ini ada geografi and weather atau geografi dan juga cuaca. Di mana fitur-fiturnya itu menampilkan informasi-informasi spasial dan lingkungan. Misalkan data lokasi itu ada fiturnya juga, di mana aplikasi ini dapat menampilkan koordinat, ketinggian, populasi, dan juga luas wilayah. Kemudian kondisi cuaca real time atau yang terjadi pada saat ini, ada di suhunya berapa, kelembapannya berapa, dan juga kecepatan anginnya pun berapa, itu akan muncul. Kemudian ada juga peta interaktif dan analisis zona waktu. Selanjutnya ada date and time atau waktu dan tanggal, di mana Wolfram Alpha ini menangani berbagai perhitungan dan juga konversi waktu. Misalkan kita mau tahu waktu di wilayah negara yang lain, itu waktunya sekarang jam berapa, akan ditampilkan gitu oleh aplikasi ini dimanapun itu. Kemudian tak hanya itu, selisih waktunya pun akan ada gitu. Selisih waktu antara dua tanggal tuh maksudnya misalkan tanggal segini dan tanggal tanggal 1 dan tanggal 15 misalkan, selisih waktunya pun ada. Kemudian ada yang terakhir pun itu adalah menampilkan kalender dan hari penting. Selanjutnya ada finance and economics atau keuangan dan ekonomi. Fitur-fitur di sini mencakup perhitungan ekonomi, bisnis dan investasi. Kurs mata uang, inflasi, bunga majemuk, pertumbuhan ekonomi, dan PDB itu ada semua di dalamnya. Analisis saham dan harga pasar dunia pun bisa ditampilkan, dan juga simulasi pinjaman dan bunga bank. Kemudian ada pendidikan dan analisis bahasa atau linguistic and education. Mohon maaf, ada yang salah. Oke, selanjutnya ada materi pendidikan dan analisis bahasa atau linguistic and education, di mana di sini aplikasi Wolfram Alpha ini dapat menganalisis kata, kalimat, dan juga teks. Jika kita cari sinonim, antonim, dan definisi kata, itu bisa kita cari menggunakan aplikasi ini. Kemudian analisis tata bahasa atau part of speech, kita juga bisa mencari di aplikasi ini. Statistik teks atau jumlah kata, karakter, panjang kalimat, dan lainnya. Juga terjemahan dasar antar bahasa itu ada semua di aplikasi Wolfram Alpha ini. Oke, selanjutnya ada teknologi and computing atau teknologi dan komputer, di mana Wolfram Alpha ini dapat menangani perhitungan teknis dan informasi komputasi, konversi data dari bit ke byte ke megabyte dan seterusnya. Kemudian analisis algoritma dan logika boolean itu juga ada, dan juga pemrograman sederhana, yang dimana pemrograman sederhana ini menjalankan ekspresi logika atau rumus dari suatu pemrograman. Selanjutnya ada engineering atau teknik. Engineering ini membantu kita menganalisis dan simulasi dalam berbagai cabang teknik. Misalkan teknik listrik, itu kita mau cari hukum ohm, daya, dan resistensi, itu ada semua. Teknik mekanik, gaya, atau yang di dalamnya ada gaya, momen, energi, dan efisiensi. Dan teknik sipil yang di dalamnya ada tekanan fluida, struktur, dan getaran. Oke, selanjutnya ada units and measurement atau konversi dan satuan. Dapat apa sih fiturnya? Nah, units and measurement ini dapat mengonversi berbagai satuan secara akurat: panjang, masa, suhu, waktu, volume, energi, gaya, dan lain-lain. Kemudian ada pun
Units and measurement ini dapat mendeteksi satuan otomatis dari konteks input. Selanjutnya ada health and nutrition atau kesehatan dan juga nutrisi. Dapat memberikan informasi seputar gizi dan fisiologis, nilai gizi dari suatu makanan dan kalori, indeks massa tubuh atau BMI, dan juga data anatomi dan fungsi organ tubuh. Kemudian untuk yang ke-11, fiturnya adalah history and culture, di mana aplikasi Wolfram Alpha ini dapat memberikan kita data tentang sebuah peristiwa, tokoh, dan juga waktu sejarah. Tanggal-tanggal penting dalam sejarah, tokoh ilmuwan, seniman, pemimpin dunia, dan biografinya, dan juga perbandingan zaman dan peradaban. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada music and art atau musik dan seni, di mana Wolfram Alpha ini dapat melakukan analisis dan pengenalan unsur artistik, dapat mendeteksi notasi musik, akord dan skala nada, kemudian dapat juga merepresentasikan grafis dalam bentuk gelombang musik. Kemudian bisa juga menganalisis simetri dan pola artistik dasar. Selanjutnya ada data dan statistik global. Wolfram Alpha ini mengandung jutaan dataset resmi dari berbagai sumber dunia. Jadi kalau kita mau cari populasi, ekonomi, pendidikan, data tentang populasi, tentang ekonomi, tentang pendidikan, lingkungan, teknologi, dan kesehatan, itu kita bisa cari di Wolfram Alpha ini. Kemudian kelebihannya pun data selalu diperbarui dan bisa dibandingkan antar negara. Selanjutnya ada problem generator dan step by step learning. Jadi dikhususkan untuk pembelajaran fitur ini yang menyediakan latihan soal otomatis yang materinya apapun, bisa matematika, sains, dan logika. Kemudian ada juga memberikan jawaban lengkap serta langkah penyelesaiannya dan sangat cocok untuk guru dan siswa sebagai media evaluasi interaktif. Kemudian selanjutnya ada data upload dan output. Fitur dari Wolfram Alpha ini, di mana pengguna dari Wolfram Alpha ini dapat mengunggah file data yang nantinya bisa dianalisis oleh aplikasi ini. Kemudian hasilnya pun bisa diekspor dalam bentuk PDF, gambar, ataupun spreadsheet. Dan kegunaannya untuk penelitian dan analisis data real. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu integrasi dengan Wolfram Language. Nah, dari Wolfram Alpha ini sebenarnya terintegrasi dengan Wolfram Language, di mana bahasa komputasi simbolik yang juga digunakan di software matematika. Ini memungkinkan analisis yang jauh lebih kompleks jika diintegrasikan ke dalam sistem pemrograman atau aplikasi pendidikan. Di sini ada fungsi utama Wolfram Alpha pada pemecahan masalah matematika. Nah, di sini ada menghitung dan menyelesaikan persamaan. Nah, di sini ada satu menghitung dan menyelesaikan persamaan. Wolfram Alpha dapat satu menyelesaikan persamaan linear, kuadrat, eksponen, logaritma, trigonometri, hingga sistem persamaan. Dan kedua, menampilkan step by step atau langkah penyelesaian untuk beberapa jenis soal. Nah, di sini kita buka, ada contohnya, masuk ke web Wolfram Alpha-nya. Setelah masuk, kita ketikkan contoh soal yang tadi. Kita copy dan kita masuk ke Wolfram Alpha. Kita cari hasil jawaban dari soal contoh yang tadi. Nah, di sini ada hasilnya. Nah, setelah itu yang kedua,
yaitu ada melakukan perhitungan simbolik atau aljabar, dan dapat melakukan manipulasi aljabar seperti pertama menyederhanakan bentuk aljabar, faktorisasi, ekspansi, dan menguraikan pecahan parsial. Dan contohnya ada faktor X pangkat 3 kurangi 27, jadi memfaktorkan bentuk kubik. Kita copy soalnya lagi dan kita masuk ke Wolfram alpha-nya. Setelah itu kita cari hasil jawaban dari soal tadi. Dan di situ ada step by step-nya. Hasil dari cara penyelesaian soal di atas. Nah, setelah itu kita ada lagi fungsi yang ketiga, yaitu pemecahan masalah kalkulus. Wolfram alpha mampu pertama mencari turunan, kedua integral tentu atau tak tentu, limit, grafik fungsi, dan menentukan titik ekstrim atau maksimum atau minimum. Dan contohnya ada integrate sin x dx. Nah, kita copy lagi soalnya. Setelah copy, kita masuk lagi ke Wolfram alpha. Kita salin soal yang tadi. Kita cari. Nah, di situ ada jawabannya dan cara penyelesaian soalnya. Nah, lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu ada menyajikan grafik fungsi atau plotting. Dapat membuat grafik 2D atau maupun 3D. Grafik fungsi linear kuadrat, trigonometri, dan lain-lain. Grafik permukaan 3D untuk fungsi multivariabel. Dan di situ ada contoh. Contohnya ada plot Y sama dengan X pangkat 2 kurangi 4X tambah 5. Nah, kita cari lagi contohnya, contoh soal kita copy, dan kita masuk lagi ke Wolfram alpha-nya. Setelah itu kita cari hasil jawaban di soal itu, dan muncul hasil dan step by step penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke fungsi yang kelima, yaitu ada menyelesaikan masalah statistik dan probabilitas. Mampu melakukan perhitungan mean, median, dan modus, distribusi peluang, binomial, normal, dan lain-lain, dan ada uji statistik. Contohnya ada mean 3, 7, 10, dan 15. Kita cari lagi dari contoh tersebut. Kita masukkan lagi contoh soalnya, dan kita masuk lagi ke Wolfram alpha. Nah, kita cari. Nah, di situ langsung muncul step by step hasil penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada fungsi yang keenam, yaitu menangani matriks dan vektor. Mampu menghitung inverse matriks, determinan, pangkat matriks, dan sistem persamaan linear. Contohnya ada inverse 1, 2, 3, 4.
kita cari lagi contoh soal itu, dan kita masuk lagi ke Wolfram Alpha. Kita ketik lagi soal yang tadi ingin kita cari. Ada inverse 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita cari hasil penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada fungsi yang ketujuh, yaitu pemecahan masalah geometri. Bisa menghitung luas keliling, volume bangun ruang, sudut dan jarak antar titik, koordinat midpoint, slope, distance. Di situ ada contohnya distance between 2,3 dan 8,9. Nah, kita cari lagi contoh soal yang akan kita cari. Dan kita masuk lagi ke Wolfram Alpha. Kita ketik lagi soal yang akan kita cari. Nah, setelah itu ada hasil jawaban dan cara penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada fungsi yang ke-8. Itu ada pemecahan masalah aplikasi atau word problems. Wolfram Alpha juga dapat menafsirkan soal cerita matematika sederhana, lalu menerjemahkannya menjadi bentuk persamaan dan menyelesaikannya. Contohnya, di contoh soal tersebut, kita cari lagi ke Wolfram Alpha. Nah, kita masuk lagi ke Wolfram Alpha-nya. Kita ketikkan lagi contoh soal yang akan kita cari. Nah, di situ langsung muncul ada hasil penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ke-9. Ada konversi dan analisis data, yaitu melakukan konversi satuan operasi bilangan kompleks dan penghitungan statistik data mentah. Contohnya, di contoh soalnya kita salin lagi dan kita akan cari ke aplikasi Wolfram Alpha. Kita ketikkan lagi ke Wolfram Alpha-nya soal yang akan kita cari. Nah, di situ ada hasil jawaban dari soal yang akan kita cari itu. Nah, selanjutnya ada fungsi yang terakhir yaitu ke-10 dan menyelesaikan soal langsung dari input natural language. Artinya, Wolfram Alpha bisa memahami pertanyaan yang ditulis seperti bahasa sehari-hari. Dan di situ ada contohnya, berapa hasil integral dari 3x pangkat 2 dari 1 sampai 2. Nah, kita salin lagi contoh soal tersebut. Setelah itu, kita masuk lagi ke Wolfram Alpha. Kita ketikkan lagi soal yang akan kita cari.
Nah, setelah itu ada hasil jawaban dari soal tersebut. Di situ ada penyelesaiannya. Nah, oke, jadi kesimpulannya, sini ada jenis masalah, aritmatika, dan fungsi utamanya tuh menghitung cepat dan akurat. Aljabar menyederhanakan menyelesaikan persamaan, kalkulus menyederhanakan dan menyelesaikan persamaan, kalkulus turunan integral limit deret, geometri membuat grafik fungsi dan bidang, statistik menghitung median dan probabilitas, matriks dan vektor menentukan determinan inverse nilai eigen, dan terakhir ada pemahaman langkah, yaitu menunjukkan langkah penyelesaian. Nah, kita langsung praktekkan saja ke aplikasinya. Di sini kita bisa mengetik Wolfram Alpha ya di Google, pencarian Google bisa langsung diklik di ini yang paling atas atau wolframalpha.com yang ini kita klik. Nah, di sini juga ada beberapa fitur seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa Wolfram Alpha ini tidak hanya berfungsi di bidang matematika saja, namun Wolfram Alpha juga menyajikan berbagai fitur di sains dan teknologi, sosial dan budaya, serta kehidupan sehari-hari. Nah, untuk fitur di Wolfram Alpha sendiri itu ada yang akun free atau yang gratis, ada juga akun yang pro. Nah, untuk akun tersebut ada perbedaannya. Nah, yang pertama tuh ada jenis akunnya untuk everyone yang pro. Nah, harganya itu tuh sekitar 170.000. Nah, ini tuh bisa per bulan untuk kalau yang untuk for everyone. Nah, fitur utamanya ini bisa mengakses step by step solution. Jadi nanti tuh langkah-langkah penyelesaiannya tuh bisa tertampil di Wolfram Alpha-nya itu sendiri. Lalu juga unlimited computation atau komputasi yang tidak terbatas. Lalu juga bisa menginput gambar dan file. Lalu murid atau for student. Nah, pro yang for student ini berada di kisaran 5.000 USD atau sekitar 85.000 rupiah. Nah, tetapi jadinya itu ini tuh kalau untuk yang student atau untuk murid itu bayarnya harus langsung jadi untuk 1 tahun. Nah, bayarnya tuh di awal berarti karena 1 bulannya itu sekitar 5 USD, berarti untuk 1 tahunnya 12 dikali 5, jadi sekitar 60 USD. Lalu untuk fitur utamanya itu semua fitur pro dan mendapatkan diskon kalau untuk pelajar. Lalu yang terakhir itu ada for educator. Nah, atau untuk tenaga pendidik seperti guru, dosen. Nah, harga per bulannya itu sekitar 5.000 USD sama dengan yang untuk murid. Nah, untuk harga per bulannya kalau dirupiahkan itu sekitar 85.000. Ini juga sama kayak yang untuk murid, berarti bayarnya langsung di awal bulan atau untuk langsung setahun bayar penuh. Nah, jadi sekitar 60 USD. Nah, fitur utamanya ini mendapat dukungan pembelajaran dan juga analisis kelas. Nah, untuk perbedaan dari akun pro dan akun free sendiri, yang pertama ada aspek. Nah, aspeknya tuh memuat yang pertama ada akses fitur dasar matematik. Nah, kalau akun free bisa atau hampir semua operasi dasar. Kalau misalnya, tapi kalau yang akun free itu bisa tuh
hampir semua tuh cuma operasi dasar aja. Kalau misalnya akun pro, bisa semua semua diakses solution. Kalau di akun free tidak tersedia. Nah, sedangkan kalau di akun pro ada penjelasan langkah demi langkahnya. Lalu juga ada grafik interaktif. Kalau di akun free gambarnya itu statis. Sedangkan kalau di akun pro grafik bisa digerakkan dan juga diperbesar. Nah, lalu untuk input formatnya kayak upload file, terus foto, dan juga sejenisnya, kalau di akun free itu tidak bisa karena terbatas. Sedangkan kalau di akun pro itu bisa lewat gambar, tabel, ataupun file. Lalu ada output detailnya, contohnya tuh alternatif atau analisis lanjut. Kalau di akun free, ketersediaannya itu terbatas, sedangkan kalau akun pro tuh lebih lengkap dan juga mendalam. Nah, lalu untuk kecepatan aksesnya, kalau di akun free itu normal. Tetapi kalau di akun pro, bakal lebih cepat dan juga prioritas server. Jadi diprioritaskan gitu kalau yang akun pro tuh. Lalu harganya tuh kalau akun free itu seperti yang kita ketahui berarti gratis. Sedangkan akun pro itu berbayar. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya untuk jenis-jenis akunnya dan juga harganya. Untuk selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi di bidang matematika. Yang pertama ada elementary math atau matematika dasar. Nah, coba ke elementary math. Terus isi fitur ini tuh bisa membantu melakukan operasi hitung sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan juga pembagian. Nah, selain itu, di fitur ini juga bisa digunakan untuk menghitung akar, pangkat, persen, pecahan, dan konversi satuan. Nah, misalnya nih, ini tuh di bagian-bagian atau fitur-fitur di elementary math. Kita coba ke fraction. Nah, coba ke fraction, terus add fraction. Coba kita input dulu angkanya atau nilainya, yaitu 1/2 ditambah 8/17. Nah, di sini juga bisa pakai math input ataupun natural language. Nah, ini kan hasilnya tuh di bawahnya tuh yang pertama ada inputnya. Inputnya tadi nilainya. Lalu ada hasilnya, exact result. Nah, hasilnya tuh 33/34. Nah, lalu juga bisa berupa decimal approximation. Nah, ini ada nilainya. Lalu juga ada repeating decimal. Itu berarti pembulatannya. Ada number line atau di garis bilangan. Ada juga pie chart atau dibentuk ke diagram lingkaran. Nah, sampai ke bawah nih. Berarti sangat lengkap di fitur-fitur di Wolfram Alpha ini nih, seperti terlihat di layar. Jadi penyelesaiannya tuh atau jawabannya tuh sangat lengkap gitu. Fitur-fiturnya tuh. Nah, fitur yang selanjutnya ada algebra atau aljabar. Nah, ini bagian dari fitur algebra. Bagian ini tuh berfokus pada manipulasi simbol dan juga ekspresi matematika. Di Wolfram Alpha ini bisa menyederhanakan bentuk aljabar, lalu memfaktorisasi, mengekspansi, hingga menyelesaikan persamaan linear kuadrat, persamaan linear, persamaan kuadrat, maupun sistem persamaan. Nah, seperti terlihat, ada equation solving, ada polinomial. Di fitur Wolfram Alpha ini yang khususnya di bidang matematika juga masih banyak nih. Seperti yang terlihat, kita akan bahas misalnya di kalkulus dan analisis. Nah, di kalkulus ini dan analisis ini kita juga bisa mencari misalnya integral, lalu turunan, limit, dan lain sebagainya. Bisa dilihat seperti dalam gambar.
banyak permasalahan yang dapat dipecahkan di matematika ini juga. Selain tadi ada ini differential equations. Nah, apa bedanya sama kalkulus? Nah, untuk yang kalkulus tadi sama kan diferensial ini masuk juga ke kalkulus, tapi dibahas juga secara lebih lengkap gitu ya di diferensialnya. Selain yang sudah tadi sebelumnya disampaikan, nah fitur-fitur di Wolfram Alpha pada bidang matematika itu sangat banyak. Nah, yang selanjutnya ada geometri, berarti ini tuh berhubungan dengan geometri. Nah, seperti misalnya keliling, luas, atau bangun ruang, bangun datar, kayak gitu. Lalu juga ada plotting and grafik. Nah, plotting and grafik itu seperti namanya nih, berarti grafik fungsi atau pokoknya tentang menampilkan grafik. Lalu juga ada numbers. Numbers berarti bilangan. Adapun trigonometri, ya berarti yang berhubungan dengan trigonometri. Lalu juga ada linear algebra atau aljabar linear. Lalu ada number tentang teori bilangan. Ada juga discrete matematik, berarti matematika discrete. Nah, adapun juga kompleks analisis atau analisis kompleks. Lalu ada applied mathematics. Apa itu applied mathematics? Berarti itu penerapan matematika. Lalu logic and set theory. Berarti ini berhubungan dengan logika. Lalu selanjutnya ada mathematical function atau fungsi. Fungsi berarti ini itu tentang fungsi. Lalu selanjutnya ada mathematical definition atau definisi atau bahasa matematika. Misalnya mau cari definisi dari bilangan prima kayak gitu. Definisinya apa? Lalu juga ada famous math problem. Kayak teorema kayak gitu. Nah, lalu juga ada continuous fraction, berarti ini tuh lanjutan dari pecahan gitu. Adapun statistik berarti berhubungan dengan statistika. Lalu juga ada probability, berarti probabilitas atau misalnya kayak peluang kayak gitu. Lalu ada common format, berarti ini tuh tentang matematika internasional kayak di luar, contohnya kayak di Amerika kayak gitu. Nah, seperti sudah tadi dijelaskan, berarti sangat banyak sekali ya dan lengkap fitur-fitur pada bidang matematika ini. Kurang lebih itu sama dengan dari 21 fitur. Nah, sangat lengkap gitu ya di aplikasi ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Wolfram Alpha yang tentunya kelebihan dan kekurangan ini lebih ke pembahasan yang ke matematikanya ya. Oke, yang pertama, kelebihannya dia mampu menyelesaikan soal-soal matematika yang kompleks, termasuk statistik, teori bilangan, dan kalkulus, dan masih banyak lagi ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang fitur-fiturnya dan lain-lain. Bahkan ada juga yang kita praktikkan. Kemudian mampu menyajikan grafik dan visualisasi data yang menarik, yang mana memudahkan pemahaman untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Selain itu, cocok digunakan untuk siswa, mahasiswa sebagai alat bantu belajar, menghitung, dan memecahkan masalah matematika. Oke, selanjutnya kita bahas apa saja kekurangannya. Kekurangannya itu beberapa dari jawabannya itu
masih perlu memerlukan langganan premium atau pro, jadi kita harus bayar kalau kita mau lebih puas gitu dengan jawabannya atau langkah-langkahnya. Selain itu, Wolfram Alpha ini hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris, yang mana ini tuh kemungkinan menyulitkan bagi pengguna yang bahasa Inggrisnya masih lemah. Oke, mungkin seperti itu dari saya tentang kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Haifa. Nah, jadi Wolfram Alpha ini tuh sangat berguna dan memiliki banyak sekali manfaat. Selain di bidang matematika tadi, Wolfram Alpha ini juga sangat bermanfaat di segala bidang selain matematika seperti sains dan teknologi, sosial dan budaya, serta kehidupan sehari-hari. Nah, Wolfram Alpha ini juga dapat diakses oleh berbagai kalangan, serta bermanfaat juga bagi semua pengguna gitu ya, khususnya kayak seperti pendidik, pelajar, bahkan peneliti pun sangat berguna. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.